Informasi Pengembangan Keuangan Kemenkeu, yang kami hormati Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, yang kami hormati Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, yang kami hormati PKD, Kepala Tan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas PM di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sewilayah Provinsi Bali, yang kami hormati BPJS Kesehatan, Kepala BPJS, yang kami hormati para narasumber dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara evaluasi dan advokasi implementasi Perpres nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri nomor 70 tahun 2020 beserta regulasi tinggi. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih suasana di tengah pandemi COVID-19, namun kita harus tetap produktif dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu peserta yang bergabung dalam kelas evaluasi dan advokasi implementasi Perpres nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri nomor 70 serta secara online. Semoga kita semua sukses selalu dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Tentunya beberapa pokok-pokok yang perlu kami sampaikan lewat forum yang berbahagia ini, sebagaimana kita maklumi bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, pada hakikatnya memang program jaminan kesehatan bertujuan utamanya adalah perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, kalau kita merujuk kepada pasal 18 Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN itu, ya, di sana jelas disampaikan bahwa program jaminan sosial mencakup jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan sendiri diselenggarakan secara nasional dengan memegang prinsip asuransi sosial, ekuitas, ya, dan juga adalah yang paling penting gotong royong oleh keseluruhan peserta sehingga tidak memberatkan bagi peserta, apalagi peserta individu. Nah, di samping itu tujuannya menjamin agar peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar kesehatan secara lebih baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, dengan bentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, maka pemerintah telah memprogramkan JKN KIS atau singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Ini adalah upaya untuk memberikan akses finansial dan membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat guna mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Oleh karena itu, kami meminta semua dukungan stakeholders, termasuk juga dalam hal ini adalah pemerintah daerah, mensukseskan program JKN KIS ini, karena ini sangat diperlukan. Itu dibutuhkan juga kepatuhan dan juga kerjasama maupun partisipasi dari semua, termasuk masyarakat, untuk membayar iuran jaminan kesehatan, ya, guna menjamin kesinambungan baik dari aspek pembiayaan dalam rangka pelayanan kesehatan, utamanya lewat fasilitas kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Itu apabila kita mencermati adanya berbagai regulasi di dalam pelaksanaan implementasi ini, yaitu Perpres 64 2020 beserta turunannya, memang ditegakkan penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam JKN. Nah, maka kita dorong Bapak Ibu dari pemerintah daerah juga memberikan sosialisasi, regulasi, permanduan agar seluruh peserta khususnya di wilayah Bali didaftarkan, tentunya mendaftar sebagai peserta JKN. Keikutsertaan dalam program JKN mencakup berbagai segmen, yaitu
pekerja penerima upah atau PPU, pekerja bukan penerima upah PPU, bukan pekerja BP serta penerima bantuan iuran PBI. Khususnya PBI ini adalah bagi orang yang tentunya tidak mampu, yang daftarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya saya juga menyambut apresiasi terselenggaranya kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat terwujud ya kesamaan dan persepsi, terutama juga meningkatkan wawasan pengetahuan serta terkait dengan regulasi ya yang menjadi dasar dalam implementasi ataupun pelaksanaan program JKN ini. Sehingga upaya pemerintah maupun pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kesehatan bagi penduduk akan dapat terwujud secara optimal dengan undang-undang tadi. Memahami akan banyak muncul pertanyaan dan permasalahan yang akan disampaikan oleh para peserta berkenaan dengan Perpres 620. Nah, ini merupakan perubahan-perubahan, ini adalah perubahan terakhir beserta regulasi turunannya. Sehingga melalui kesempatan ini kami menghimbau agar baik para narasumber maupun peserta dapat mendiskusikan dengan sebaik-baiknya serta dapat memecahkan berbagai permasalahan solusi terhadap apa yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah. Dan semoga tidak ada lagi pemerintah daerah ataupun peserta yang masih namanya multi di dalam regulasi yang sudah diasihkan. Termasuk juga tentunya tidak ada yang salah-salah dalam melaksanakan aturan ini. Selain dengan itu, dalam kesempatan ini beberapa hal yang perlu kami berikan penegasan. Pertama adalah program dan menjamin kualitas bagi peserta JKN. Kami meminta untuk tahun 2021 penyusunan APBD 2022 agar mengacu kepada pedoman yang sudah terbit sekarang Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penganggaran, telah tersedia juga ada klasifikasi kodifikasi penganggaran yang sudah ada dapat mengacu nanti pada Mendagri nomor 050 garis datar 3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi ya pemutakhiran klasifikasi kodifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di sana sudah jelas semua, sudah ada pencantumannya untuk template ataupun kode rekening untuk menganggarkan iuran JKN, khususnya yang merupakan yaitu 4% sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kemudian pemerintah provinsi supaya segera membayarkan, bahkan untuk 2022 segera juga menyiapkan anggarannya untuk kontribusi iuran peserta PBI khususnya provinsi, di mana besaran iurannya mengacu kepada kapasitas fiskal daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan untuk jumlah PBI yang ditanggung mempedomani nantinya putusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang penetapan penerima bantuan iuran atau PBI jaminan kesehatan. Berikutnya adalah pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan dalam rangka untuk menciptakan validasi data agar melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran kesehatan secara berkala, ya, sedikit-sedikitnya 3 bulan sekali, guna memvalidasi dan keakurasian kebutuhan maupun dengan pembayaran iuran serta guna menyepakati manakala ada selisih pendapat, selisih pemahaman baik di sisi Pemda maupun BPJS terhadap tunggakan iuran JKN ini yang seharusnya berapa yang dibayarkan atau berapa yang harus. Nah, terakhir adalah dalam rangka mewujudkan universal health coverage, Pemda agar didorong untuk menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang daftarkan oleh Pemda dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 selain dari peserta JKN yaitu PPU dan PBI. Selain itu, berkaitan dengan penjelasan yang lebih rinci dan detail terkait dengan penganggaran maupun langkah-langkah yang harus dilakukan Pemda
tentunya telah terbitkan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 26 Februari 2021 hal penjelasan mengenai penyesuaian iuran pada pemerintah daerah. Hanya dapat dijadikan menjadi pedoman. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan karunia bagi kita dan memberikan bimbingannya kepada kita semua dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, cara evaluasi dan ada implementasi regulasi Perpres nomor 64 tahun 2020 dan Permendagri 70 tahun 2020 beserta regulasi turunannya secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Santi Santi hadir. Amin. Pak Sten, hormat. Baik, terima kasih Bapak Horas Maurits Panjaitan atas sambutannya yang juga telah membuka kegiatan kita siang hari ini secara resmi. Baik, kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Laude Muhammad Talib dari Kemenko PMK sebagai moderator. Kepada Bapak Talib kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pak Maurice. Yang kami hormati Pak Direktur dari Kementerian Keuangan, yang mewakili Deputi Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan. Yang kami hormati para sekda, para kepala dinas, para kepala badan se-Provinsi Bali, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan dan waktu sehingga kita bisa bersama-sama di ruang Zoom meeting ini untuk berdiskusi, untuk saling mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terkait pelaksanaan program JKN di Provinsi Bali. Tolong slide-nya tolong ditampilkan. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan Pak Direktur tadi, Pak Maurice, memang ada beberapa hal yang menjadi kewajiban Pemda yang sesuai regulasi sudah diamanatkan di Perpres 82 atau Perpres 75 maupun Perpres 46 Perpres 64 tahun 2020. Tentu ada beberapa kewajiban-kewajiban Pemda yang sudah dibuat regulasi teknis melalui Permendagri maupun Permenkeu. Bapak Ibu sekalian, tentu kami dari Kemenko PMK perlu memberikan sedikit penjelasan bahwa berbicara program JKN ini memang membutuhkan lintas kementerian. Di sini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Keuangan, ada juga Kementerian Sosial. Tentu yang tidak kalah penting adalah BPJS Kesehatan. Tentu kami sesuai Perpres 35 mempunyai tugas kami ada 3, namanya KSP, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Karena ini sebenarnya tadi bersifat lintas kementerian, maka kami hadir sebagai yang ditugaskan oleh Presiden untuk mengkoordinasikan, memastikan segala kebijakan pemerintah pusat melalui peraturan Presiden dan peraturan pelaksana di lapangan, peraturan pelaksananya maupun baik peraturan menteri maupun peraturan badan itu terlaksana di pemerintah daerah. Tentu kami selama ini berkoordinasi di pemerintah melalui di pemerintah pusat, dan memang sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita memastikan bahwa segala kebijakan itu terlaksana di lapangan. Sehingga memang koordinasi kami juga harus melibatkan pemerintah daerah. Nah, pada diskusi inilah salah satu bentuk koordinasi kami bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk kita mendiskusikan atau mencari jalan keluar. Atau mungkin nanti bisa jadi dari bahan diskusi kita ini akan menjadi bahan kami untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Tentu kami dalam melaksanakan tugas KSP-nya ada beberapa target yang harus kami capai. Yang pertama tentu kita berbicara RPJMN 2020-2024, kita ditargetkan oleh Presiden ini dalam Perpres 18 tahun 2020 itu
menargetkan kepesertaan kita harus mencapai 98%. Kenapa ini targetkan seperti ini? Karena memang program JKN ini adalah program yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Tentu kita berpikir bahwa kenapa pemerintah membuatkan sistem ini? Sebenarnya JKN ini kalau kita ibarat kebakaran, dia ini adalah pemadam kebakaran. Kalau kita ibaratkan bencana, maka JKN ini adalah BNPB-nya atau Badan Penanggulangan Bencana. Kita tidak pernah menginginkan adanya bencana, kita tidak pernah menginginkan adanya kebakaran. Tapi jika itu terjadi, sistem sudah siap. Tentu kalau kita bicara kesehatan, jangankan yang miskin, yang kaya pun, kalau sudah kena sakit, apalagi penyakit katastrofik, tentu sudah dapat dipastikan bahwa akan menguras biayanya, akan menimbulkan kemiskinan baru. Karena mungkin kalau persoalan mati, itu persoalan